Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da wa mawala. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berkat rahmat taufik hidayah rahmatnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat saya hormati, marilah kita memulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga ada kebaikan yang hinggap diberikan oleh Allah kepada kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits was-sabi, hadis yang nomor 7 mengingatkan tentang ad-dinu an-nasihatun, bab tadribul, bab yang nomor 7 atau hadis yang nomor 7 ini mengenai tentang agama, bahwasanya agama itu adalah sebuah nasihat. An Abi Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus bahwasanya Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi Muhammad bersabda, ad-dinu nasihat, agama itu an-nasihat, mengharapkan kebaikan. Ulna, para waktu itu para sahabat atur datang Nabi Muhammad, liman kagem sinten ya Rasul? Qala, Nabi bersabda, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Jadi agama itu sebuah nasihat, sebuah sesuatu yang mengharapkan kebaikan. Kemudian ditanya oleh para sahabat, bagi siapa? Nabi berkata, untuk Allah, dan semua kitabnya, semua utusannya, juga para pemimpin orang Islam, wa amatihim, dan masyarakat pada umumnya. Hadis ini sangat simpel dan sedikit, hanya menjelaskan tentang yang pertama ad-din dan nasihat. Ad-din di sini maksudnya ialah agama yang kita anut, yaitu millat Ibrahim, agama yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada seluruh umat manusia. Jadi agama Islam itu adalah nasihat. Nasihat di sini maksudnya adalah sesuatu yang mengharapkan kebaikan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, nasihat itu berasal dari bahasa Arab, artinya nasihatun, dari bentuk kata nasoha. Nasoha itu artinya adalah kebaikan. Kalau nasihat itu makna aslinya bisa menjahit, menyatukan. Jadi nasoha itu makna aslinya menyatukan. Jadi orang aktivitas jahit menjahit itu kalau di bahasa Arab kan nasohtu at-taubah, saya menjahit pakaian. Nah, kemudian menjadi kata serapan ke dalam bahasa Indonesia menjadi nasihat. Artinya nasihat sendiri itu adalah ai iradatul khairi. Nasihat itu artinya adalah mengharapkan kebaikan atau perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain. Jadi nasihat itu pada dasarnya kita sebagai orang ingin mengharapkan kebaikan, baik itu dari diri kita maupun kebaikan tersebut itu berasal dari orang lain. Nah, kemudian agama Islam ini adalah agama yang nasihat, agama yang mengharapkan pemeluknya, bahkan orang yang non-muslim sekalipun itu bisa menjadi pribadi baik. Artinya bisa menciptakan,
bisa merasakan kebaikan yang dimiliki oleh penganut agama Islam. Yang pertama, Nabi berkata, agama itu atau agama Islam ini adalah nasihat bagi Allah. Maksudnya nasihat bagi Allah itu bukan berarti kita mengharapkan baiknya Allah, bukan, tapi mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun caranya, yang pertama adalah yang tentu beriman, ya, beriman kepada Allah, kemudian mengesakannya, menyifati Allah dengan sifat yang sempurna, wa tanzihuha min jami'il naqais. Artinya membersihkan, menyingkirkan segala hal-hal yang kurang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah Ta'ala itu mukhalafatu lil hawadithi, berbeda dengan setiap makhluk. Kemudian wal ikhlasu fil ibadah wal qiyamu bi ta'atihi wa tajnibu maksiatihi. Mengharapkan kebaikan dari Allah itu dengan cara ketika kita melaksanakan bentuk ubudiyah, bentuk ibadah, itu harus dilalui dengan hati yang ikhlas, hati ingkang nrimo dateng sedanten perkawis ingkang sampun dipun wajibaken dening Gusti Allah. Nomor kalih inggih punika wal qiyamu bi taatihi, jumeneng istiqomah konsisten dengan berbakti kepada Allah. Yang paling sulit adalah wa tajnibu maksiatihi. Nasihat dari Allah Ta'ala itu diantaranya menjauhi dari setiap hal yang bisa menjadikan kita orang yang bermaksiat, ya, apapun itu, baik itu adalah perbuatan yang aktif maupun yang pasif. Yang kedua, agama itu adalah nasihat untuk kitab-kitabnya Allah. Maksudnya bagaimana? Caranya mengharapkan nasihat kebaikan dari semua kitabnya Allah. Tentu yang pertama, meyakini bahwa Allah Ta'ala memiliki kitab suci yang diturunkan terhadap segenap utusan. Adapun yang wajib diimani itu hanya 4. Dan kalau kitab suci bagi kita itu adalah Al-Quran. Cara menasehati atau mengharapkan kebaikan dari Al-Quran itu tentu yang pertama, kalau tidak bisa sering membacanya, setidaknya dalam sehari tidak kurang dari 10 ayat yang bisa kita baca, ayat apapun itu, biar tidak ada dalam sehari yang terlewatkan di dalam hari-hari kita itu tidak membaca Al-Quran ini. Lebih-lebih bisa mengetahui maknanya, lebih-lebih bisa mengamalkannya. Karena memang Al-Quran itu tuntunan, ya, bukan hanya bacaan. Membacanya saja itu mendapatkan pahala, walaupun kita tidak tahu maknanya, walaupun kita belum mampu untuk mengamalkan seluruh isinya. Ada sebuah kisah, dahulu kala ada seorang perempuan yang menemukan lembaran bertuliskan Arab. Ternyata lembaran tersebut bertuliskan lafaz Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lembaran tersebut ia ambil karena itu mengandung lafaz Bismillah, karena Bismillah itu bagian dari Al-Quran. Ia ambil lalu ia masukkan atau simpan di tempat yang pantas lah. Suatu ketika dia bermimpi, ketika dia tidur, dia bermimpi didatangi oleh salah satu cahaya yang tidak dia ketahui. Lalu ternyata cahaya itu berkata, karena engkau telah memuliakan namanya di dunia, maka namamu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Itu mengisahkan saya waktu kecil. Jadi kalau ada tulisan Arab, ya, biasanya itu kalau keleleran atau tergeletak di tempat-tempat yang tidak pantas, itu sama kakek saya dulu itu disuruh untuk menyimpannya atau mengembalikannya ke tempat yang lebih tinggi.
Walaupun itu bukan Al-Quran, terkadang itu hanya ya tulisan-tulisan Arab saja. Ya mungkin karena orang zaman dulu kakek saya mungkin tidak bisa membedakan mana yang Al-Quran, mana yang bukan. Yang jelas Al-Quran itu bertuliskan Arab ya. Nah, oleh karena itu mohon dengan sangat bapak-bapak, ibu-ibu semisal menuliskan undangan atau pengumuman itu tidak perlu menggunakan nama-nama yang agung ya. Nggak perlu menulis bismillah, nggak perlu menulis apa itu. Takut nanti setelah undangannya atau selebaran yang ada lafaz bismillahnya atau lafaz Allahnya lah, itu nanti berada di tempat sampah dan lain semacamnya. Itu ya itu bisa menyebabkan kecerobohan, itu hukumnya haram. Makanya kalau menulis undangan atau membuat selebaran ya itu cukup ditulis Latin saja, bismillahnya ditulis Latin atau ya jangan dengan menyebut nama Tuhan lah atau seperti itulah. Kalau tulis dengan huruf Arab apalagi mengutip dari Al-Quran, misalkan undangan pernikahan kemudian mengutip ayat Al-Quran, ternyata setelah hari H undangan pernikahannya lebihnya banyak lalu dijadikan bungkus nasi pecel, itu yang dosa ya nanti yang pertama yang buat, yang kedua yang mengedarkannya. Itu salah satu cara untuk menghormati ayat-ayat atau tulisan yang diambilkan dari Al-Quran. Kalau tulisan Arab non Al-Quran tidak jadi masalah. Nah, kemudian yang nasihat yang berikutnya adalah setelah terhadap kitabnya Allah, kemudian agama itu nasihat untuk a'immatil muslimin ya. Maksudnya a'immatil muslimin itu adalah pemimpin yang menjadi pemimpin di antara orang Islam, baik itu skalanya RT, RW, camat, kepala desa, bupati, gubernur sampai kepada presiden dan segala jajaran dewan rakyat, perwakilan rakyat, itu semua a'immatil muslimin. Jadi kalau sebenarnya mereka itu mengamalkan ajaran agamanya dengan sempurna ya, maksudnya dengan sebaik-baiknya, maka minim sekali bahkan mungkin tidak mungkin terjadinya korupsi misalkan atau jual beli jabatan, itu tidak akan terjadi. Karena ketika mereka beragama maka mereka akan menjadi sebuah nasihat, memiliki sebuah nasihat untuk dirinya. Nah, kalau para pemimpin tersebut sudah hanya labelnya saja ketika beragama, maka itu kewajiban bagi kita untuk saling mengingatkan terhadap para pemimpin. Adapun di sini dikatakan bahwasanya a'immatil muslimin itu bukan hanya pemimpin, tapi melainkan juga mereka-mereka pemangku tokoh-tokoh agama, misalkan kiai, gus, ustadz dan lain semacamnya. Itu semua juga terkena khitab ketika mereka beragama. Agamanya itu akan menjadi cambuk, akan menjadi sebuah nasihat, akan menjadi sebuah sesuatu yang mengharapkan baiknya perilaku orang yang beragama demikian. Jadi sebagaimana ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, caranya itu pun juga bermacam-macam. Nasihat yang paling bagus itu kalau diberikan kepada orang lain itu jangan di depan umum. Dados kula kalih jenengan kok pilih ajeng ngilingaken rencang atau menasehati orang lain. Itu jangan menasehatinya di depan umum. Itu bukan menasehati, itu menjatuhkan harga dirinya. Sama kalau kita marah di depan orang, itu lebih baik melampiaskan kemarahannya ketika sudah berdua gitu. Nasihat itu lebih diterima ketika di tempat yang sepi, misalkan hanya berdua, kemudian menuturi dumateng kancane rencange kang boten sae, lan iku memang benar-benar an-nasihat, mengharapkan kebaikan atau baiknya dirinya. Ada kaidah mengatakan ana turid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Kula gadah karep jenengan nggih gadah karep, namung takdire dipun putusaken dening Gusti Allah. Dados mbok bilih kula kalih jenengan pas nuturi tiyang, nyanjangi tiyang, ngelingaken tiyang lintu, carane pun bener, kata-katane pun halus, pun cara syarat lamaran kerja niku pun lengkap.
akhirat menungso niku wis insyaallah diterang. Tapi wonten tapi ini wallahu yaf'alu ma yurid. Pangeran itu gak ada karep. Sebagus apapun nasihat, baik tutur bahasa, baik caranya, kalau hidayah itu belum ada, maka bisa dipastikan keluar dari kuping kiri, masuk dari telinga kanan. Itu sudah maklum sekali. Cuman jangan sampai kita selaku mungkin orang yang memiliki pengetahuan dalam masalah agama, baik sedikit maupun banyak, memiliki dosa baik sedikit maupun banyak, tetap harus memberikan tutur kata atau nasihat kepada orang lain ketika dirasa orang lain tersebut sedang melakukan kesalahan atau sedang dalam perbuatan yang tidak baik. Adapun nanti diikuti atau tidak, didengarkan atau tidak, itu sudah urusan lain. Kewajiban kita adalah selaku orang yang memiliki agama adalah an-nasihat, mengharapkan orang tersebut berbuat baik atau kebaikan dari dirinya. Nah, yang terakhir, nasihat itu adalah li'amatil muslimin. Ini untuk nasihat untuk seluruh umat pada umumnya. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, nasihat itu yang pertama yang paling baik adalah menasehati diri sendiri. Artinya muhasabatun nafsi, artinya mengaca bahwasanya banyak sekali kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan dan perilaku yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, kok ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik dilakukan oleh orang lain, maka saat itu kita punya kewajiban untuk menasehatinya ya. Karena mungkin kemampuan kita di situ. Beda kalau kita aparat misalnya. Karena kemampuan kita hanya menasehati, baik itu didengarkan, terlebih kalau mungkin diikuti, itu sudah bukan kewajiban, bukan wewenang kita. Wa min anwa'i an-nasihat, termasuk nasihat bainal muslimin, di antara orang muslim, ayyan suhali man ishtara fi amrihi. Artinya mengarahkan orang muslim ketika diajak rembukan. Nah, terus itu termasuk nasihat. Pengarahan ketika kita bermusyawarah, diarahkan terhadap sesuatu yang dirasa itu lebih baik, itu termasuk nasihat itu. Li'anna nasha fil ghaibi yadullu ala sidqin nasih. Kemudian wa min a'dami anwa ayyan sahahu fi ghaibati. Termasuk nasihat yang paling bagus itu menasehati orang lain ketika sudah berduaan saja. Ya, makanya jangan sok menasehati orang lain di depan halayak umum. Itu bukan mengharapkan kebaikan, itu malah memancing emosi orang lain. Itu bisa menjadikan orang lain itu harga dirinya seakan-akan dia itu orang yang bersalah, dia itu orang yang walaupun faktanya dia bersalah, tapi kalau dia dinasehati, dimarahin, diceng-cengin di depan orang lain, pasti dia malu, dia akan menghancur. Hal semacam itu hanya menghancurkan harga diri dari orang tersebut. Boro-boro dia mau mendengarkan nasihat kita, alih-alih mendengarkan, dia malah menjadi orang yang pendendam kepada kita. Makanya karena kata Imam Syafi'i, li'anna nusha fil ghaibi yadullu ala sidqin nasi. Orang yang memberikan nasihat yang tulus dan jujur itu akan menasehati fil ghaibi. Jadi siapa saja yang menasehati kita, kok ketika kita hanya berdua dengan orang tersebut, berarti orang tersebut tulus, jujur, tulus apa adanya. Tapi kalau orangnya itu menasehati kita di depan halayak ramai dan mempertontonkan aib kita, orang tersebut gak 100% menasehati kita. Dia hanya sedang mendapatkan momen untuk menjatuhkan kita. Dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengolok-olok dan mengumbar kejelekan-kejelekan kita. Makanya jenengan saged bedakan sinten ingkang benar-benar tulus mengharapkan kebaikan dari kita, atau sinten-sinten ingkang boten tulus ketika sedang menasehati kita. Inna min hakil muslimin alal muslim, kata Nabi, ayyan suhalahu idza ghaba.
Muslim yang baik itu akan menasehati orang muslim yang lain, baik itu benar atau salah, itu idza ghaba, kalau udah sepi, artinya hanya berdua saja. Nah, itu termasuk ya, siapa sih yang tidak suka kalau aibnya, kesalahannya itu nanti diketahui publik atau diumbar sana sini dan menjadi konsumsi publik, itu tentu tidak senang. Jadi oleh karena itu, karena Allah Ta'ala menutup seluruh aib kita tidak ditampilkan kepada orang lain, begitu pula kita meneladani sifat Rahman Rahim Allah dengan tidak membuka kesalahan aib orang lain di halayak umum. Kalau memang benar-benar ingin menasehatinya, maka nasehati dia ketika sudah berdua, itu akan lebih mengena, dan itu menggambarkan ketulusan kita, bahwasanya kita benar-benar hanya menginginkan orang tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga selama ini kita beragama, kita menjalankan semua perintah Allah, benar-benar bisa menjadi sebuah nasihat dalam kehidupan kita, menjadi nasihat kebaikan untuk kita dan seterusnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.